Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Muhammad dari kelas 11F. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial, ciri-ciri, dan contohnya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan kelompok sosial dalam tinjauan sosiologi. Baik, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Interaksi merupakan kebutuhan mendasar yang jika dipenuhi, maka manusia bisa merasakan jenuh, bahkan sampai stres. Kita bisa melihat akibat pandemi COVID-19, banyak pelaporan menyebutkan stres masyarakat meningkat. Keterbatasan interaksi sosial yang mendadak menjadi salah satu penyebabnya. Kelompok-kelompok sosial berkurang dan jarang berkumpul seperti dahulu. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial bertujuan mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem global. Pembentukan kelompok sosial menjadi para anggota masyarakat yang memiliki kesamaan latar belakang dan memiliki kesadaran tentang hubungan yang terjalin di antara mereka. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia dengan pola interaksi terorganisasi terjadi secara berulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jalur fisik, melainkan pada kesadaran untuk berinteraksi. Berikut ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, ada motivasi, dorongan, dan motif yang sama antara satu individu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada pembagian tugas atau penegasan fungsi sehingga masing-masing memiliki kesadaran peran dan wewenangnya di dalam kelompok. Yang ketiga, ada akibat dari interaksi yang dilakukan oleh anggota satu dengan kelompok lain. Yang keempat, terbentuk norma di dalam kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh anggota. Yang kelima, kepentingan berjalan dan berproses. Keenam, ditemukan pergerakan yang dinamis dalam aktivitas mereka. Baik, contoh dari kelompok sosial sebagai berikut. Satu, kelompok primer. Kelompok primer terdiri atas anggotanya yang saling mengenal, akrab, dan pribadi. Biasanya dalam kelompok sosial ini, hubungan sosial anggotanya bisa melibatkan hubungan fisik. Wajar saja jika para anggotanya memiliki kedekatan personal dan emosional. Contoh dari kelompok sosial primer adalah keluarga. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder umumnya dibentuk sebagai tempat pertukaran manfaat bagi para anggotanya. Pertukarannya lebih sering bersifat material, seperti uang, barang. Meskipun demikian, hubungannya juga bisa beralih menjadi relasi kelompok primer. Contohnya adalah serikat pekerja, koperasi, dan para partai politik. Yang ketiga, kelompok formal. Kelompok formal sengaja dibentuk berdasarkan keputusan dari atasan atau manajer melalui suatu bagian organisasi yang berfungsi menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Contohnya adalah lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan. Keempat, kelompok keanggotaan. Kelompok keanggotaan menunjuk seorang secara resmi menjadi anggota orang lain, bisa dengan mudah mengenali anggotanya melalui tanda pengenal yang dimilikinya. Contohnya adalah OSIS dan komunitas pencinta hewan. Yang kelima, publik. Publik adalah jumlah orang yang biasanya memiliki minat sama terhadap suatu hobi atau kegemaran tertentu, tanpa perlu memiliki pendapat yang sama. Pemecah masalah pun bisa dilakukan tanpa ada pengalaman tertentu. Contohnya adalah kumpulan orang di tempat umum. Yang keenam, kelompok referensi. Kelompok referensi dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi seseorang dalam pembentukan nilai dan sikap umum, atau pedoman khusus dalam berperilaku. Contohnya adalah kelompok pemeluk agama. Yang ketujuh, patembayan. Patembayan merupakan kelompok yang memiliki ikatan hanya dalam jangka waktu pendek dan bersifat sementara. Contohnya adalah pedagang organisasi, pengusaha, serikat buruh, dan koperasi pegawai. Yang ke-8, paguyuban. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang bersifat kekeluargaan. Kelompok ini dibentuk oleh orang-orang yang sepaham atau sedara untuk membina kerukunan dan persatuan antara anggotanya. Contohnya adalah kelompok arisan dan paguyuban RT 9. Kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok sosial yang memiliki struktur dan organisasi tertentu. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk akibat dari pertemuan berulang kali. Setelah itu, pertemuan tersebut menjadi dasar bagi bertemunya pengalaman yang sama. Contohnya adalah kelompok belajar. Adapun tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertemu dengan orang-orang yang supervisi dan memiliki kesamaan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sosial, misalnya agar pekerjaan mereka bisa dibantu oleh orang lain. Yang ketiga, mendapat support system saat hendak mengejar tujuan dan penghargaan. Nomor 4, menyelesaikan masalah pribadi untuk membutuhkan bantuan orang lain. Dan yang kelima adalah sarana pendidikan dan pertukaran pikiran kepada orang lain. Yang keenam, bisa menjadi wadah untuk mencari hiburan, misalnya bertemu dengan teman yang suka menyanyi.
Yang ketujuh, pemberdayaan ekonomi, di mana kelompok seperti kelompok karier, pengusaha, serta kelompok bisnis dapat saling berbagi tips dan trik untuk meningkatkan penjualan atau bahkan bisa menambah banyak pelanggan. Nomor 8, membentuk dan meningkatkan kemampuan yang baru. 9, menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi. Dan yang terakhir, 10, bisa menjadi tempat pemersatu anggotanya, meskipun berbeda latar belakang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelompok sosial dalam tinjauan sosiologi. Definisi kelompok sosial yang pertama, menurut Robert Camerton, menyatakan bahwa kelompok sosial adalah kelompok yang saling berinteraksi, sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Selanjutnya, menurut Surjono Soekanto, mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Dan menurut Paul B. Horton, kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik, misalnya sekelompok orang sedang menunggu bus kota. Selanjutnya, menurut Max Iver dan Charles Havek, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Dan menurut Joseph dan Trawulan, kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia, dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Dan menurut Mayor Polak, pengertian kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai struktur dan mempengaruhi kebutuhan bersama. Syarat terjadinya kelompok sosial, yang pertama, adanya kesadaran para anggota sebagai suatu kelompok, dan yang kedua, adanya hubungan timbal balik di antara sesama anggota dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya struktur kaidah dan pola berperilaku. Yang keempat, adanya faktor pengikat di antara anggota yang ada menjadi satu kelompok seperti nasib, kepentingan, tujuan, dan ideologi politik. Dan yang terakhir, adanya sistem dan proses sosial. Berikut ciri-ciri kelompok sosial. Pertama, mempunyai kepentingan bersama. Yang kedua, mempunyai kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Yang ketiga, adanya interaksi dari komunikasi di antaranya para anggota. Yang keempat, memiliki struktur sosial yang masing-masing anggotanya mempunyai status dan peran tertentu. Yang kelima, memiliki norma-norma yang mengatur hubungannya antar anggota. Adapun menurut Robert Camerton, terdapat 3 kriteria yang menandai suatu kelompok sosial, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai kelompok sosial. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Selanjutnya, pembentukan kelompok sosial yang pertama, adanya dorongan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, hasrat untuk meneruskan keturunan. Yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keempat, pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Yang kelima, kesamaan kepentingan. Yang keenam, kesamaan keturunan. Yang ketujuh, kesamaan daerah. Dan yang kedelapan, kesamaan ciri-ciri fisik. Berikut tahap pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Yang kedua, tahap menghadapi konflik atau storming. Yang ketiga, tahap pembentukan struktur atau normal. Yang keempat, tahap produktivitas atau performing. Dan yang kelima, tahap pembubaran atau adjourning. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, zat perasaan dan persepsi perasaan. Dan persepsi menunjukkan adanya persamaan pandangan serta pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, inteligensi. Yang kedua, interaksi hubungan timbal balik antara anggota kelompok merupakan syarat keberlangsungan kelompok. Yang ketiga, memotivasi. Motivasi merupakan dorongan semangat bagi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dan mencapai tujuan kelompok. Yang keempat, tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau cita-citakan kelompok. Yang kelima, organisasi. Organisasi merupakan pengelolaan kelompok. Dan yang keenam, independen atau kebebasan. Kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Sekian presentasi tentang materi pengertian kelompok sosial, contoh dan ciri-cirinya, dan kelompok sosial dalam sosiologi. Saya pamit undur diri, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.